ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjalankan pembelajaran dari ini ya. Semoga dengan ilmu yang kita peroleh, semoga itu menjadi berkah dan manfaat buat kita semua, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebelum kita mulai pelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Akan Ibu absen dulu. Akbar Nugraha, Muhammad Nabil Raihan. Sidane? Ya. Kemarin kita sudah membahas materi tentang peta ya. Pasti sudah ingat apa itu peta, yaitu gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala dan dilengkapi dengan simbol. Ya, kalian masih ingat dalam membuat peta itu kita harus selain membuat peta juga ada komponen-komponen peta ya. Kemarin sudah disampaikan komponen-komponen peta apa saja ya? Satu, judul. Terus dari sepi, legenda, skala, orientasi, insert, koordinat, simbol, letterling, sumber data dan perahu peta. Nah ini nanti akan kita manfaatkan dalam membuat peta tematik yang bagus ini ya, yang memenuhi paling tidak komponen-komponen dasarnya. Ya. Tujuan dari pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Kemudian yang kedua kalian nanti akan praktek, yaitu praktek membuat peta tematik provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Ini 3 tujuan pembelajaran ini yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Yang akan kita lakukan hari ini, kita menggunakan metode pembelajaran project based learning. Apa itu project based learning? Project based learning adalah pembelajaran yang berbasis pada project. Nanti kalian membuat project. Projectnya apa? Projectnya yaitu membuat peta tematik dan membuat laporan. Materinya tadi adalah tentang prinsip-prinsip dasar pemetaan. Di sini ada 2 prinsip. Yang pertama syarat-syaratnya. Syarat-syarat peta yang baik itu gimana sih? Itu ada 4 syaratnya ya. Yang pertama adalah harus memberikan gambar yang sebenarnya. Itu peta yang baik. Bagaimana cara memberikan gambar yang sebenarnya? Yang pertama itu harus equivalent. Equivalent itu luasnya harus sama dengan luas sebenarnya. Itu tentu saja dengan skala. Yang kedua adalah equidistant. Ini ada soal equidistant ya. Distant itu artinya apa? Jarak. Long distance itu jarak jauh. Lah kalau equidistant itu jaraknya harus sama. Yang ketiga adalah conform. Conform itu bentuknya harus sama. Misalkan Pulau Jawa, bentuknya misalkan begini ya, atau melintang. Nah itu bentuknya harus sama. Yang kedua adalah mudah dimengerti dan ditangkap maknanya. Yang ketiga, peta harus bersih, rapi, dan indah, karena ini sebuah seni dan juga seimbang. Yang keempat adalah peta itu tidak membingungkan. Bagaimana peta tidak membingungkan? Yaitu dengan cara kalian lengkapi dengan simbol-simbol, dengan komponen-komponen peta yang secara lengkapnya itu ada 12 komponen. Nah nanti semakin lengkap komponennya, maka nilai kalian itu akan semakin baik. Langkah-langkah dalam membuat peta tematik, yang pertama adalah menyiapkan peta dasar. Kalian siapkan peta dasarnya. Yang kedua adalah kalian melakukan digitasi, atau bahasa gampangnya itu menyalin ya,
digitasi itu bahasa geografisnya. Dan yang ketiga, menambahkan informasi tematik. Setiap kelompok nanti akan memiliki tema masing-masing, jadi temanya berbeda-beda. Yang terakhir adalah melengkapi peta dengan komponen peta. Oke, kita masuk ke materi. Ini peta mana ya? Bali. Ini tempat di mana kakak-kakak kelas kalian kelas 11, kelas 12 itu sedang study tour ya. Di sini ya, di Bali. Nah, ini peta mana? Bali. Ya. Dan yang ini? Bali. Terus apa beda dari kedua peta ini? Satu peta umum, yang kedua peta khusus. Betul sekali. Berarti pelajaran kemarin itu terserap dengan baik ya. Terus yang ini adalah peta umum. Ke sebelah kanan, sebelah kirinya adalah peta khusus. Seperti itu. Itu perbedaannya. Berikutnya adalah nanti dalam pelaksanaannya ini nanti seperti biasa peserta didik itu akan dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang ya, minimal 4, maksimal 5, jangan ada yang 6. Nanti setiap kelompok itu akan mendesain perencanaan produk mulai dari pemilihan tema. Kalian harus memilih tema apa yang akan kalian kerjakan. Kemudian alat dan bahannya sudah kalian siapkan, ya sudah ya. Oke. Dan kalian juga nanti membuat jadwal kegiatannya. Jadi hari ini apa yang harus kalian selesaikan, hari besok apa presentasinya, kamu seperti itu. Yang ketiga menyusun jadwal, dan yang keempat adalah membuat proyek peta tematik. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini akan dibagi LKTD-nya. Silakan kalian kerjakan, itu waktunya 45 menit ya. Kalau selesai, kalau tidak selesai nanti ada perpanjangan mungkin sekitar 5 atau 10 menit.
kita untuk kelompok 2. Coba tampilkan petanya. Kelompok 2. Dan kami jelaskan itu tentang peta apa. Silakan. Itu bisa diceritakan itu peta tentang apa? Ini adalah peta tingkat kematian COVID-19 tahun 2022. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Tahun 2022. Oke ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ini peta rumah adat di Pulau Jawa. Tentang rumah adat ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Untuk hari ini cukup perwakilan 2 kelompok. Untuk kesimpulannya, ayo kita simpulkan bersama-sama. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Syarat-syarat peta. Apa saja syarat-syarat peta? Peta harus menggunakan bahan yang sebenarnya, yaitu ekuivalen, layak instan, dan mudah dimengerti dan didapat maknanya. Peta tidak membacakan langkah-langkah membuat peta. Kelompok 4. Coba langkah-langkah dalam membuat peta bagaimana? Menyiapkan peta dasar. 2. Melakukan digitasi pada wilayah yang akan dibuat peta. 3. Menambahkan informasi tematik. 4. Melengkapi peta dengan komponen peta. Oke ya. Data. Itu langkah-langkah dalam membuat peta tematik. Ada menyiapkan peta dasar. Peta dasarnya tadi apa? Peta Pulau Jawa ya. Itu namanya peta polografi. Peta polografi itu termasuk peta umum yang dibuat oleh badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan digitasi. Kalian tadi sudah melakukan digitasi, yaitu dengan cara membatasi. Digitasi itu bahasa Indonesianya membatasi ya. Kemudian yang ketiga apa? Menambahkan informasi tematik. Tadi sudah Ibu lihat, setiap kelompok itu mempunyai tema yang berbeda-beda. Misalkan kelompok 1 itu temanya tadi kalau tidak salah tentang pakaian adat. Kelompok 2 tentang kematian COVID akibat COVID. Kelompok 3 tentang rumah adat. Kelompok 4 tentang fauna. Kelompok 5 curah hujan. Kelompok 6 kepadatan penduduk. Kelompok 7 juga sama ya, kepadatan penduduk. Yang terakhir harus kalian lakukan adalah melengkapi peta dengan komponen peta. Jadi kalian setelah ini adalah melengkapi mulai dari judul, skala, legenda, orientasi, kemudian simbol. Nanti kelengkapan komponen itu mempengaruhi penilaian ya. Jadi semakin lengkap semakin baik penilaiannya. Begitu ya untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan yang akan datang, silakan kalian menyelesaikan laporan yang sudah Ibu kirim formatnya di Telegram, di WA. Itu silakan kalian isi. Apabila ada kesulitan silakan ditanyakan, bisa via WA, bisa via Telegram. Proyeknya itu kita lanjutkan lagi hari Jumat. Apa yang dilakukan hari Jumat? Besok hari Jumat kalian presentasi ya. Untuk presentasinya nanti setiap kelompok mempresentasikan sekitar minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami. Semoga semuanya bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik ya. Untuk hari ini cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.